Jangan pernah masuk ke alas purwo saat malam bulan gelap. Apalagi kalau kamu bawa niat buruk. Itu pesan terakhir Mbah Karta juru kunci lokal kepada tim ekspedisi kecil yang berangkat menelusuri hutan keramat di Banyuwangi itu. 4 orang, Raka, Ayu, Dimas, dan Sinta. Mereka adalah mahasiswa antropologi dari Jakarta yang ingin meneliti kepercayaan dan mitos Jawa kuno. Tapi niat mereka tidak sepenuhnya murni. Dimas diam-diam berniat merekam ritual rahasia untuk konten viral. Mereka masuk ke alas purwo pada malam Selasa Kliwon. Saat mereka melewati gerbang hutan, suasana berubah drastis. Kabut turun mendadak. Kompas dan GPS mereka mendadak rusak. Pohon-pohon jati dan bambu yang rapat seperti menelan cahaya senter mereka. Ayu merasa ada yang mengikuti mereka. Raka menenangkan. Mungkin kera, tapi Sinta mulai mendengar suara gamelan. Jauh, samar, dari tengah hutan. Padahal tak ada siapa-siapa. Dan jam tangan mereka semua berhenti pada pukul 00.00. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah pura tua, tak ada dalam peta atau catatan pemerintah. Di dalamnya terdapat patung-patung dewa dalam wujud menyeramkan. Mata patung seolah mengawasi siapapun yang masuk. Raka yang skeptis memotret pura itu. Tiba-tiba lampu blitz menyala sendiri. Di hasil fotonya, terlihat sosok tinggi berambut gimbal panjang, berdiri di belakang patung. Tapi saat menoleh tak ada siapa-siapa. Sinta mulai kesurupan. Dia berbicara dengan suara berat. Kenapa kalian masuk tanpa izin? Ini bukan hutan biasa, ini gerbang para leluhur. Saat hendak keluar dari hutan, jalur yang mereka lalui hilang. Mereka berjalan berputar-putar, dan setiap sudut hutan terasa berubah bentuk. Langit tetap gelap, meski seharusnya fajar sudah menyingsing. Dimas, dalam kepanikan, menyalakan kamera, dan secara sembrono mengolok-olok makhluk halus. Tak lama kemudian, dia menghilang. Yang tersisa hanya kameranya tergeletak dengan rekaman terakhir, yang menunjukkan bayangan besar bertanduk berjalan perlahan menghampirinya. Ayu teringat pesan Mbah Karta. Kalau kau tersesat di alas purwo, carilah pohon beringin tunggal. Di bawahnya ada batu besar. Letakkan sesaji dan minta izin pulang. Mereka temukan pohon itu. Sinta masih dalam pengaruh roh leluhur, memandu mereka. Mereka letakkan bekal makanan mereka, membakar kemenyan, dan membacakan mantra Jawa yang ditemukan dari catatan kuno. Angin berhenti. Suara gamelan menghilang. Jam mereka kembali berdetak. Jalan setapak terbuka. Raka, Ayu, dan Sinta berhasil keluar dari hutan. Tapi Dimas tidak pernah ditemukan. Setahun kemudian, seorang pendaki mengaku melihat sosok mirip Dimas berjalan di kejauhan. Mengenakan pakaian yang sama, tapi matanya kosong. Sejak itu, muncul kabar tentang penjaga baru alas purwo. Makhluk yang dulunya manusia, tapi kini bagian dari alam gaib. Alas purwo bukan sekadar hutan. Ia adalah batas antara dunia manusia dan alam gaib. Siapapun yang masuk tanpa izin, bisa saja tak pernah pulang. Beberapa hari setelah keluar dari hutan, Ayu mulai mengalami mimpi yang berulang. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan lebat, dikelilingi sosok-sosok bayangan yang berbisik dalam bahasa Jawa kuno. Ia tak mengerti artinya, tapi kata itu terus diulang. Kawula durhaka, kawula durhaka. Ia mencari Mbah Karta untuk meminta penjelasan. Tapi saat tiba di rumah sang juru kunci, ia hanya menemukan rumah kosong dan pintu terkunci dengan daun kelapa kering menyilang di depan pintu. Tanda rumah sudah ditutup dari dunia gaib. Sinta, sejak mereka keluar dari hutan, jadi berbeda. Diameter tak banyak bicara. Matanya sering kosong, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Suatu malam Ayu menerima telepon darinya. Tapi suara yang terdengar bukan suara Sinta, melainkan suara lelaki tua. Berat, lambat, dan menggema. Kalian belum bebas, dia sudah memilih kalian. Seketika itu pula listrik di kamar Ayu padam. Cermin di depannya retak sendiri. Dan samar-samar muncul bayangan pohon beringin besar. Di tengah kamarnya sendiri, Raka kembali ke Banyuwangi sendirian.
Obsesi mencari jawaban membuatnya melacak jejak ke kelompok penganut. Kepercayaan kuno yang disebut Wong Samparan, penjaga batas gaib alas Purwo. Mereka membawanya ke sebuah gua tersembunyi di bawah tanah, tidak jauh dari pantai Plengkung. Di sana terdapat lukisan dinding berusia ratusan tahun, menggambarkan ritual pengorbanan manusia di bawah pohon beringin. Salah satu lukisan itu menggambarkan sosok laki-laki muda, mirip Dimas, Raka Gemetar. Seorang sesepuh Wong Samparan berbisik, alas Purwo bukan tempat untuk mencari kebenaran. Ia tempat untuk menepus dosa leluhur. Dan kalian belum menepus apa-apa. Ayu dan Raka bertemu kembali. Mereka memutuskan melakukan ritus pembersihan di malam Jumat Legi, tepat 1 tahun setelah kejadian. Mereka membawa sesaji lengkap, bunga 7 rupa, dupa, ayam hitam, dan kain mori putih. Di bawah beringin itu, Sinta menunggu. Tapi bukan Sinta yang mereka kenal. Ia kini mengenakan pakaian putih seperti penari, dan tubuhnya bergerak seperti wayang patah-patah, namun indah. Di sekelilingnya, suara gamelan mengalun entah dari mana. Ia membuka mulutnya, dan dari sana keluar suara, bukan manusia. 1 jiwa telah menjadi penjaga. 2 lagi harus memilih, tinggal, atau menyerahkan ingatan. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka retak. Asap putih muncul dari celah-celahnya. Sosok-sosok tinggi bermata merah mulai muncul dari balik pepohonan. Raka terbangun di sebuah rumah sakit. Dokter bilang ia ditemukan berjalan sendirian di tepi jalan hutan, dehidrasi dan kebingungan. Ia tak ingat siapa dirinya, siapa Ayu, siapa Dimas, siapa Sinta. Satu-satunya yang ada di sakunya adalah daun beringin yang dilipat rapi, dan secari kertas bertuliskan, "Kamu telah memilih." Ayu tidak pernah keluar dari hutan. Itu yang dikatakan penduduk lokal. Tapi di sebuah vila tua di kaki alas Purwo, seorang wanita tinggal sendirian. Ia tidak pernah bicara. Rambutnya panjang menutup wajah. Tapi setiap malam, suara tangis terdengar dari dalam kamarnya. Petugas desa pernah mencoba mendekati, tapi selalu batal karena mimpi buruk yang datang semalam sebelumnya. Mimpi tentang jalan tak berujung di tengah hutan, suara gamelan yang terdengar terbalik, dan seekor harimau putih yang menatap mereka dari atas batu. Sementara itu, di tempat berbeda, Raka terus mencoba mengingat masa lalunya. Setiap malam ia bermimpi tentang Sinta, tapi dalam wujud yang bukan manusia. Kulitnya pucat, matanya hitam, dan suaranya tak lagi seperti dulu. Dalam mimpinya, Sinta berkata, "Aku sekarang bagian dari mereka, tapi kamu adalah penjaga gerbang yang tak sadar." Hari itu, jam 3.33 dini hari, Raka terbangun. Tangannya basah oleh tanah. Kuku-kukunya hitam dan di bawah tempat tidurnya ada daun-daun kering khas hutan alas Purwo. Ia sadar, hutan tidak pernah melepaskannya. Ia mungkin telah keluar, tapi bagian dari jiwanya tertinggal. Dan bagian dari hutan ikut bersamanya. Raka mulai mendengar suara-suara ketika sendirian. Dinding apartemennya mulai berubah warna seperti lumut. Cahaya lampu berkedip-kedip setiap kali ia mendekati cermin. Dalam pantulan cermin selalu ada bayangan kelima berdiri di belakangnya. Tapi mereka hanya berempat, bukan? Malam itu, seseorang mengetuk pintunya 3 kali. Pelan, berat. Ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya sepucuk surat di lantai bertuliskan tangan yang tak dikenal. Gerbang tidak pernah tertutup. Jika satu keluar, satu lagi harus masuk. Raka kembali ke alas Purwo. Tidak dengan tim, tidak dengan kamera, hanya membawa satu hal, ingatan yang patah. Ia tidak sadar bagaimana bisa sampai ke ujung jalan hutan. Tapi ketika ia melangkah melewati gapura kayu berlumut, waktu seperti berhenti. Angin menghilang. Suara alam diam. Ia hanya mendengar napasnya sendiri. Dan langkah kaki dari balik semak. Langkah kaki itu mengikuti irama detak jantungnya. Ia mengikuti suara gamelan yang kembali muncul, namun kini terdengar teredam, seperti dimainkan di bawah tanah. Lalu ia menemukan jalan kecil. Bukan jalan tanah, tapi jalan dari tulang.
Rangka-rangka hewan dan manusia menyusun jalur menuju sebuah bukit kecil yang ditumbuhi pohon tunggal bercahaya samar, seperti menyala dari dalam. Di bawah pohon itu berdiri Sinta. Sinta tersenyum, namun senyumnya tak menyentuh matanya. Tubuhnya kini dibalut kain mori yang mengambang seperti asap. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan bergerak dalam posisi bersila, seperti menunggu perintah. Wajah mereka kabur, tapi tubuhnya menyerupai manusia yang hampir utuh. Kamu kembali, Raka. Tapi ini bukan tentang kamu. Raka mencoba mendekat, tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ditarik ke tanah. Seperti akar-akar pohon menjalar ke dalam tulangnya. Sinta melanjutkan, ini tentang yang belum pernah kembali. Tentang jiwa-jiwa yang diikat sumpah leluhur. Kamu bukan yang pertama. Tiba-tiba bayangan-bayangan itu bergerak. Mereka tidak menyerang, tapi menari. Tarian lambat, berulang, mirip tari bedhaya. Tapi kaki mereka tidak menyentuh tanah. Gerakannya seolah membentuk huruf-huruf kuno di udara. Sinta menatap Raka dan berbisik, jika kamu ingin lepas, kamu harus gantikan aku. Dalam sekejap, semua hening. Raka berdiri di tengah hutan yang sunyi. Tak ada Sinta, tak ada bayangan, hanya dirinya dan pohon besar di belakangnya, yang kini memiliki bayangan dua manusia berdiri di bawahnya. Salah satunya adalah dirinya sendiri, yang lain perlahan menoleh. Wajahnya Dimas. Raka kini berdiri sendirian di bawah pohon beringin itu. Di sekelilingnya, tanah berubah menjadi semacam lantai batu tua, penuh ukiran aksara Jawa yang ia tak kenali. Entah bagaimana, ia tahu, ini adalah lingkar bayangan tempat terakhir sebelum jiwa manusia hilang dari dunia manusia. Dari kejauhan, muncul suara langkah banyak orang, tapi tak terlihat siapapun. Tiba-tiba muncul sosok-sosok berjubah putih. Wajah mereka diselubungi kain mori. Mereka membawa kendi tanah liat dan benang hitam panjang. Satu persatu mereka mendekat, melingkari Raka. Salah satu dari mereka mulai membaca mantra. Nalikane asmamu ditulis, kaiket karo bumi. Nalika asmamu dihapus, kaiket karo jagat lia. Saat namamu ditulis, kau terikat pada bumi. Saat namamu dihapus, kau terikat pada dunia lain. Mereka mulai menghapus nama Raka, yang tertulis di tanah di depan kakinya, menggunakan air dari kendi. Nama itu memudar. Tapi seketika, tubuh Raka mendadak ringan. Napasnya membeku, ingatannya bergetar. Ia lupa nama kampungnya, nama ibunya, nama Sinta pun mulai kabur. Satu-satunya hal yang tersisa dalam pikirannya, pohon, musik gamelan, hutan. Ayu terbangun di tengah malam dengan peluh dingin. Ia berada di villa tua di Banyuwangi, lampu padam, jendela terbuka sendiri. Tapi yang paling aneh, cermin di kamarnya memantulkan ruangan yang berbeda. Dalam cermin, ia melihat hutan. Tapi bukan sembarang hutan itu tempat ia dulu tersesat bersama Raka dan yang lainnya. Ia melihat sosok Raka. Kini duduk bersila, mengenakan pakaian putih, matanya tertutup. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan menari dalam formasi seperti upacara. Ayu berjalan mendekat ke cermin. Semakin dekat, bayangan Raka membuka mata. Dan matanya menatap langsung ke arah Ayu, melalui pantulan. Raka berkata bukan dengan mulutnya, tapi langsung di dalam kepalanya. Kamu belum selesai. Gerbang belum tertutup. Aku tak bisa pergi, kecuali kamu kembali. Cermin retak. Udara berubah. Dan dari balik pintu villa, terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, 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 diameter. Lalu suara seorang wanita parau. Mau kembali, Nduk. Tapi yang kembali, belum tentu kamu yang sama. Ayu kembali. Entah bagaimana caranya, ia berdiri lagi di jalan tanah yang sama. Di antara akar dan semak yang dulu mengantarnya pada kehilangan. Tapi kali ini langitnya kelabu. Dan pohon-pohon terlihat lebih tinggi dari seharusnya seolah hutan telah tumbuh ke arah lain. Ke atas, ke bawah, dan ke dalam. Tak lama ia melihat panggung bambu kecil di tengah hutan. Di atasnya, seorang penari perempuan menari dalam diam. Gerakannya sangat halus, nyaris seperti mengambang. Tapi, tak ada bayangan di bawah kakinya.
Ayu mengenali tubuh itu. Itu adalah dirinya sendiri, atau sesuatu yang memakai tubuhnya. Setiap gerakan tari diikuti gemuruh tanah. Setiap gerakan kepala disambut gema tawa kecil dari arah yang tak terlihat. Suara berat muncul dari belakang Ayu. Kamu sedang menonton peranmu sendiri. Ayu menoleh. Mbah Karta. Tapi matanya kosong. Ia memegang tongkat dari kayu beringin. Dan di ujung tongkatnya tergantung seutas rambut manusia. Gerbang telah memilihmu, Nenduk. Tapi gerbang bukan tempat masuk. Ia tempat dilewati. Dan hanya mereka yang tak membawa bayangan yang bisa keluar. Raka duduk di antara batu-batu berlumut yang membentuk formasi lingkaran. Di tangannya, ia memegang sebuah topeng kayu berukir wajahnya sendiri. Topeng itu retak di satu sisi dan dari dalam retakan itu, keluar asap tipis yang menyuarakan suara-suara masa lalu. Sinta, kita janji pulang bareng ya. Dimas, kita ini cuma tamu, jangan sok jadi penjelajah. Ayo, kalau aku hilang, tolong cari aku, Rak. Tapi suara-suara itu terbalik, seolah di-rewind. Raka menyadari, ia mulai kehilangan orientasi waktu. Matahari tak pernah terbit di hutan ini. Hanya pagi yang redup, atau malam yang tak sepenuhnya gelap. Ia tak tahu sudah berapa hari ia di sini. Atau mungkin baru semalam. Atau belum pernah masuk sama sekali. Di kejauhan, ia melihat pohon beringin itu lagi. Tapi kali ini di atasnya bergelantung cermin-cermin kecil yang memantulkan dunia lain. Rumah, kamar, wajah-wajah orang asing yang seolah mengenalnya. Satu cermin menampilkan Ayu. Ia sedang menatap cermin juga dari dunia lain. Lalu semua cermin pecah. Dan dari pecahan-pecahan itu muncul tangan-tangan kecil yang menggenggam udara. Mereka seolah meminta ditarik keluar atau mungkin ingin menarik seseorang masuk. Alas Purwo tidak menyimpan rahasia. Ia menjadikan rahasia sebagai bagian dari kamu. Dan jika kamu kembali ke dunia luar, kamu tak akan tahu mana bagian dirimu yang masih tertinggal di dalam. Dari luar Alas Purwo, perubahan mulai terasa. Di desa-desa sekitar, laut selatan naik tiba-tiba meski tidak ada badai. Hewan-hewan turun dari hutan dan berkumpul mengelilingi pura-pura tua. Anak-anak mulai menggambar sosok-sosok hitam bermata putih dalam tidur mereka, padahal mereka tak pernah diajari. Di radio lokal, suara perempuan mendadak menyela siaran. Seseorang belum kembali, gerbang terbuka terlalu lama, penjaga lama lepas, yang baru belum diterima. Sementara itu, Ayu berjalan mengikuti jalan dari daun-daun kering, sampai ia menemukan sebuah pendopo tua. Di atas lantainya ada lingkaran sesaji, bunga kantil, telur busuk, rambut manusia, dan satu cermin besar di tengah-tengahnya. Dalam pantulan cermin, Ayu melihat rumahnya sendiri. Ia menatap pantulan dan dalam rumah itu, Ayu sedang duduk, tapi Ayu yang ini tersenyum. Berbeda wajahnya sedikit, terlalu tenang. Di belakang pantulan Ayu, sosok Raka berdiri, tapi tak berkata apa-apa. Sebuah suara muncul di kepalanya. Dunia tidak akan tahu mana kamu yang asli jika dua-duanya pulang. Cermin itu mulai retak. Raka berdiri di depan sebuah gundukan tanah baru. Tidak ada batu nisan, hanya dua sesajen, kulit kayu dan potongan kuku. Ia tahu, itu makamnya. Atau makam versi dirinya yang sudah menjadi bagian dari hutan. Yang tak bisa lagi kembali. Yang menjadi semacam penerus gaib, seperti Mbah Karta dulu. Seperti yang lainnya sebelum mereka. Dari balik semak, muncul siluet Sinta. Tapi kini kulitnya pucat seperti lilin. Ia melayang, bukan berjalan. Aku sudah selesai jadi manusia, Rak. Sekarang giliranmu, jangan terlalu lama berpikir. Gerbang sudah mulai menyerap dunia luar. Raka menatap tangannya. Urat-uratnya mulai berubah bercahaya samar seperti akar. Ia mendengar desah nafas hutan, lirih tapi dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia paham bahasa hutan itu, bukan kata-kata, tapi perintah. Perintah untuk diam, menyatu, menjaga. Di kejauhan terdengar suara genderang tanah. Pohon-pohon bergerak pelan, seolah membentuk jalan baru. Satu jalan menuju luar, satu jalan masuk lebih dalam. Dan satu jalan menuju titik tak bernama, yang bahkan para leluhur pun tak berani menyebut.
Malam di alas purwo tak lagi gelap. Langit berubah menjadi putih kelabu, seperti kapas kotor yang menekan dari atas. Semua suara lenyap, kecuali denting tunggal yang terdengar setiap 1 menit sekali. Ayu kini berjalan sendirian, tanpa arah, hingga ia menemukan lubang besar di tanah. Lubang itu tidak seperti sumur. Ia seperti terowongan yang menurun secara lurus ke dalam perut bumi. Dari dalamnya keluar bau tanah basah bercampur dupa dan darah lama. Di tepi lubang, tertulis dengan arang. Lubang pertama untuk yang melihat, lubang kedua untuk yang mendengar. Ayu tidak ingat sejak kapan ia bisa mendengar suara-suara bahkan tanpa bicara. Suara daun, batu, udara semua bercerita. Tapi dari dalam lubang suara lain muncul. Bukan suara Raka, bukan suara Sinta, tapi suara anak kecil menyebut namanya berulang-ulang, "Ayu, Ayu, ayo turun, kita belum selesai mainnya." Saat Ayu mendekat, ia melihat bayangan dirinya sendiri di dasar lubang, melambaikan tangan dengan senyum terbalik. Dan lubang itu perlahan bergerak, seolah bernafas. Sementara itu, Raka tidak lagi tahu dirinya ada di mana. Hutan di sekelilingnya seperti ruang tanpa arah. Jalan tanah berubah menjadi permadani akar yang menyala. Ia tidak berjalan melainkan dibawa. Di tengah hutan itu, ia tiba di bangunan tua setengah runtuh. Padepokan yang tak tercatat di sejarah. Dindingnya terbuat dari tengkorak. Atapnya menjuntai kain kafan panjang yang bergerak seperti air. Di dalam padepokan duduk banyak sosok berpakaian seperti manusia, tapi tak bernapas. Beberapa tidak punya wajah, beberapa punya dua. Di tengah ruangan itu ada keranda yang tertutup daun lontar. Tanpa tahu kenapa, Raka membuka keranda itu. Isinya, dirinya sendiri, usia 7 tahun, mata terbuka, tersenyum tapi membusuk perlahan. Di balik keranda, muncul sosok Mbah Karta. Kali ini lebih tinggi, lebih tua, lebih akar daripada daging. Semua yang pernah hilang, kembali ke sini. Termasuk yang belum sempat lahir. Termasuk kau yang tidak pernah jadi sepenuhnya manusia. Raka menatap anak kecil, itu versi dirinya yang lain. Dan anak itu perlahan membuka mulut berkata, "Kalau kamu di sini, siapa yang sedang hidup di dunia luar?" Lalu langit terdengar retak, dan pohon-pohon mulai berganti menjadi tiang-tiang kayu, pembatas antara dunia. Alas Purwo tidak menutup gerbangnya. Ia menghapus peta dunia, lalu menanamkan pintu-pintu baru. Beberapa pintu berada di kepala, beberapa lainnya dalam tubuh. Ayu berdiri di tengah lingkaran akar yang mengikat tanah seperti urat nadi raksasa. Di hadapannya cermin retak terakhir menggantung di udara, memantulkan semua versi dirinya yang hilang, yang takut, yang bertahan. Di sisi lain, Raka perlahan melangkah dari bayang-bayang. Tapi matanya sudah bukan mata manusia. Ia telah menjadi bagian dari hutan, dari penjaga lama yang lahir kembali. Suara hutan bergema. Satu harus tinggal, satu harus melupakan. Ayu menatap Raka. Tanpa kata, ia mengangguk. Ia berbalik dan berjalan ke arah cahaya samar, jalan keluar. Tapi setiap langkahnya, namanya sendiri memudar di udara. Ia tidak menoleh. Raka berdiri di tempatnya, perlahan menyatu dengan akar dan tanah. Ia tersenyum bukan karena damai, tapi karena tahu siklus akan terus berulang. Di luar hutan, seorang gadis muncul dari kabut. Namanya tak diingat, tapi matanya penuh kehampaan. Dan dari kejauhan, suara gamelan mulai terdengar lagi. Alas Purwo tidak menelan. Ia memilih.